Tentunya baik semua kan? Semuanya itu karena kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Karena itu, sudah pasti kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yuk sobat-sobat, kita bersukacita dalam ucapan syukur kepada Tuhan Yesus dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Yuk sobat-sobat, kita saat itu sejenak untuk beribadah. Sobat-sobat Teruna, sekarang hati kita telah siap untuk beribadah. Kita bersukacita sebagai kaum muda dalam pujian bernyanyilah biduan muda-mudi. Sobat Teruna, mari kita berdoa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari ini karena kami bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang gembira dan siap menjalani hari ini. Semua itu karena kasih setia Tuhan bagi kami. Sekarang kami siap untuk beribadah, berkatilah kami supaya ibadah ini memberikan semangat dan firman Tuhan, membuat kami tambah percaya kalau Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat-sobat Teruna, kita selalu diingatkan Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak remaja yang baik. Pasti dong sobat-sobat Teruna tahu bagaimana menjadi remaja yang baik di era digital ini kan. Dan kita harus berterima kasih karena kita dikasih Tuhan dalam segala hal. Kita bernyanyi, terima kasih ya Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kita siapkan dulu bacaan Alkitab kita. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mempersiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat dituntun oleh firman Tuhan di hari ini. Dan berkati Kanona, juga berkati kami semua, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dan kami yang menerima
dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita membaca dulu Markus 1 ayat 16 sampai 20. Karena bacakan ya untuk kita. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka yang segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang menebarkan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Itu bacaan Alkitab kita di hari ini. Adik-adik, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Bacaan ini lanjutan, adik-adik sedang bawa Alkitab kan? Coba melihat lanjutan dari cerita tentang Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, saat itulah Tuhan Yesus mulai dikenal oleh banyak orang. Dan setelah dia dibaptis, kita baca lagi di dalam bacaan ini, dia pergi ke padang gurun. Kenapa harus ke padang gurun? Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk memulai pelayanannya dengan berpuasa selama 40 hari. Nah, dan cerita kita yang tadi Kanuna baca, Markus 1 ayat 16 sampai 20, itu merupakan pelayanan Tuhan Yesus yang pertama. Dia mulai melayani. Pada ayat 16 dikatakan di sana Tuhan Yesus berjalan menyusuri. Tuhan Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea. Hal ini menggambarkan tentang kesederhanaan Yesus. Bisa saja Yesus mungkin naik kuda atau naik unta setelah turun dari berpuasa ya. Tetapi enggak, dia berjalan kaki. Dia berjalan kaki menyusuri Danau Galilea. Nah, ketika dia sedang berjalan kaki itu, dia melihat, wah pasti Yesus berjalannya sambil melihat-lihat kan, udara danau segar dan dia ada angin dan sebagainya. Lalu dia melihat, kok ada orang-orang yang sedang menarik jala. Kemudian dia menghampiri mereka. Ketika dia menghampiri mereka, ya pasti Tuhan Yesus belum kenal mereka ya. Lalu mungkin ada percakapan di sana. Tuhan Yesus tanya, siapa namamu? Ya istilahnya saling berkenalan lah. Mereka berkenalan dulu. Kemudian Tuhan Yesus tahu. Markus menceritakan bahwa tahu nama mereka adalah Simon dan Andreas. Jadi Simon dan Andreas itu kakak beradik. Nah, Simon yang nanti kalau ada selanjutnya diceritakan tentang bahwa dia yang disebut Petrus. Nah, mereka berdua sedang menjala ikan karena mereka para nelayan. Pada saat itu dalam percakapan itu pasti mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mengetahui mereka. Tuhan Yesus itu dari Nazaret. Simon dan Andreas orang Galilea. Tentu saja kan mereka saling mengenal, maksudnya bisa saling mengenal. Tapi mereka mengenal Yesus karena Yesus terkenal. Yesus orang yang baik. Sudah ada cerita-cerita tentang Yesus yang mereka tahu. Sehingga mereka sudah, dan mungkin saja pada saat Yesus dibaptis mereka ada di sana, sehingga mereka melihat ketika Yesus dibaptis ada burung merpati dan ada suara, membuat mereka semakin kagum kepada Yesus. Pada saat Yesus menawarkan kepada mereka, ayo ikut aku dong, kata Yesus begitu.
ikut aku, kita pelayanan. Pada saat itu mereka mungkin belum mengerti tentang pelayanan, tetapi yang ada di otak mereka dalam tanda kutip adalah, wah ini kan pemuda terkenal, idolaku, aku ikut dong. Pasti kalau aku ikut dengan dia, aku pasti bisa terkenal juga, aku pasti dilihat orang-orang dan sebagainya. Jadi mungkin di dalam benak mereka seperti itu, karena tidak diceritakan di sana bahwa mereka tahu tentang pelayanan, pasti belum tahu. Mereka ingin berjalan dengan Yesus. Wah, seperti anak teruna, anak pemuda kan seperti itu. Kalau ada orang yang mereka idola, mereka ingin bersama-sama supaya mereka juga menjadi terkenal. Nah, kemudian mereka berjalan dengan Yesus sepanjang menyusuri danau itu, dan mereka juga bertemu dengan dua orang kakak beradik lagi. Dua orang kakak beradik yang juga sedang menjala ikan. Bahkan mereka sedang membersihkan jala menurut cerita Markus. Dua orang itu adalah Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus. Malah Markus menceritakan lebih ekstrim lagi. Yohanes dan Yakobus malah meninggalkan ayahnya. Ayahnya Sabedius, biarlah bapak beresin jalannya sendiri karena ada orang upahan. Kita mau ikuti Yesus dulu. Pasti pemikiran mereka berdua juga sama dengan Simon dan Andreas tadi. Makanya mereka tanpa basa-basi, pokoknya langsung mereka ikut Yesus. Mereka ikut Yesus untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka mau istilahnya mau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka mau ingin menjadi orang-orang terkenal bersama-sama dengan Yesus. Adik-adik, itulah cerita tentang sosok Yesus pada saat dia memanggil 4 orang muridnya. Apa sih terus ceritanya bagi kita ketika kita mendengar cerita tentang Yesus memanggil murid-muridnya 4 orang itu? Yang pertama, cerita ini mengajarkan tentang kesederhanaan. Yesus tidak memanggil orang-orang kaya, tetapi Yesus memanggil para nelayan. Di situ ada cerita 2 kali menyebutkan kata jala. Mereka membereskan jala. Apa sih jala itu sih? Ada yang pernah lihat jala? Jala itu Kanuna kalau berjalan sama Bu Pendeta lewat Babek TNI, kami sering melihat orang membuang jala. Jala itu untuk menangkap ikan. Dia lebih kecil dari pukat. Nah, itu bisa mendapat banyak ikan di dalamnya. Lalu Tuhan Yesus pada saat ini pun seperti Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk menjadi jala. Jala yang sederhana. Apa yang sederhana sih yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak teruna? Artinya Tuhan Yesus mau bilang bahwa kita harus menjalani kehidupan ini dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan itu kita membuat orang-orang tertarik dengan kehidupan kita. Kehidupan anak teruna zaman sekarang yang sabar, ada nggak ya? Kehidupan anak teruna saat ini yang tekun. Kehidupan anak teruna zaman ini yang rajin, yang sopan dalam tingkah laku dan berbicara. Kayaknya langka ya.
untuk zaman ini. Kita harus memahami sebagai anak-anak teruna untuk menjadi jala adalah kita diciptakan Tuhan sangat unik. Karuna diciptakan unik, adik-adik juga diciptakan unik. Masing-masing orang diciptakan unik. Saudara kembar saja seperti Kawinda dan Kawindi unik. Masing-masing punya kelebihan, kekurangan, punya keunikan sendiri. Keunikan itulah yang akan menjadi jala bagi kita untuk membuat orang lain tertarik. Dan kita juga diberikan oleh Tuhan Yesus talenta. Nah, adik-adik tahu 4 orang tadi itu punya talenta enggak? Mereka punya talenta. Mereka punya talenta apa? Percaya. Percaya bahwa orang yang mereka kagumi itu pasti membawa mereka ke hal-hal yang baik. Itu talenta mereka. Sebelum mereka bisa menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Kita juga. Kita semua punya keunikan dan punya talenta yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu kita punya talenta? Kadang-kadang kan kalau kita dulu kita pernah waktu kita plat 2 tahun yang lalu kita belajar bersama Bu Pendeta bagaimana mengenal diri kita. Itu kan anak teruna waktu plat 2A. Itu salah satu cara untuk mengenal talenta kita. Jadi kadang-kadang kita disuruh catat kelebihan kita. Sedikit, nggak ada Karuna kelebihanku. Kelemahannya banyak sepanjang kertas. Banyak sekali kelemahannya. Tapi kelebihannya nggak ada, aku nggak ada kelebihan. Satu pun nggak ada. Padahal sudah hidup, kalau anak SMP sudah 12 tahun sampai 15 tahun. Anak SMA 15 sampai 17. Ada yang mungkin mau 18. Pasti semua punya talenta. Dan itu kita harus mengenal diri kita lebih dulu. Baru kita bisa tahu talenta kita. Nah, kalau kita sudah mengerti talenta kita, seperti 4 orang tadi yang dipanggil Tuhan Yesus, kita pasti terdorong untuk mengembangkan talenta kita. Karena ketika kita mengerti talenta kita, kita pasti memiliki kepercayaan diri sebagai anak-anak remaja. Wah, aku bisa menyanyiku hebat, bagus. Aku bisa bermain kahon. Wah, ternyata aku bisa bermain kahon. Itu membuat aku menjadi bersemangat, membuat aku menjadi percaya diri. Wah, ternyata aku bisa main gitar ya. Membuat menjadi percaya diri. Dan kita pasti, wah, berarti aku harus mengembangkan talentaku ini. Aku harus belajar bermain gitar yang lebih bagus. Aku harus belajar bernyanyi yang lebih bagus. Aku harus belajar menjadi MC yang begitu lebih bagus. Nah, jangan lupa juga, aku juga harus menjadi tekun belajar yang lebih bagus. Itu juga talenta orang yang tekun belajar. Itulah panggilan kita sebagai anak-anak remaja. Dengan mengenal talenta kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan Yesus. Tapi mengembangkan talenta dengan hal yang baik dan benar. Sekali lagi Karuna bilang, mengembangkan talenta dengan baik dan benar. Baik dan benar seperti apa ya? Nah, tadi Karuna mendengar khotbah nih. Zaman sekarang ini kita anak-anak teruna semua kita lah hidup di dunia nyata dan dunia maya. Dan kita sekarang ini anak-anak teruna lebih banyak hidup di dunia maya daripada dunia nyata. Dunia real. Setiap hari hidup dengan dunia maya, kita lebih dekat dengan orang di luar sana daripada kita dekat dengan kakak adik, orang tua di dalam rumah. Pagi-pagi bangun, WA-WA-an. Sana orang yang mungkin ada di seberang sungai sana. Tapi selamat pagi untuk papa mama kagak. Jadi kita hidup di dunia maya sebenarnya. Lalu kita mulai bikin status di WA, bikin status di Instagram, bikin status di segala macam-macam apa benar kata Nona nggak tahu. Lalu nanti
kawan mulai bilang, wah, lu kayak begini, lu begitu, lu begini. Duh, oh hebat. Jadi kita jadi terpengaruh. Aduh, sebenarnya yang bagaimana ya? Nah, tadi itu Bu Pendeta bilang, banyak remaja yang bunuh diri gara-gara netizen. Kagak mau kan adik-adik bunuh diri gara-gara omongan netizen kan? Jadi hari ini nih Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup di dunia nyata, jangan hidup di dunia maya. Dengan mengembangkan talenta menjadi jalan dalam kehidupan yang nyata, bukan kehidupan di dunia maya. Dunia maya itu tipu-tipu. Karenanya semua serba tipu-tipu. Di dunia maya begitu hebat, wah. Tapi tiba-tiba bunuh diri. Itu anak remaja sekarang. Tiba-tiba sudah berjalan di jalan raya nggak karu-karuan. Itu anak remaja sekarang. Kita nggak mau yang kayak gitu kan? Nah, itu hari ini Tuhan Yesus mengajak kita melalui Markus supaya kita mengembangkan talenta kita untuk menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi remaja yang terkenal bukan kayak tadi yang di dunia maya, tetapi menjadi remaja yang terkenal adalah remaja yang bisa mengembangkan talenta dengan baik, yang tadi kan Nona bilang mengembangkan talenta dengan baik dan benar. Tentu baik dan benar bukan yang abstrak, bukan yang baik menurutmu belum tentu baik menurut saya. Tetapi baik yang dan benar yang menurut firman Tuhan. Itu yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak remaja yang membawa orang lain untuk mengenal Yesus. Itu yang namanya jamaah. Kita menjadi anak-anak remaja yang membawa orang lain untuk bilang, oh ternyata anak-anak Kristen tuh anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan. Nah, kalau kita di orang Kristen kita bilang bahwa anak-anak remaja yang berkarakter Kristus. Kita harus ingat itu. Anak-anak remaja yang berkarakter Kristus. Jadi di mana kita ada, di situ ada sukacita. Di mana kita ada, di situ ada damai sejahtera. Di dunia, sekali lagi, nyata. Bukan di dunia maya. Dunia maya itu tipu-tipu. Kita hidup membawa sukacita dan damai sejahtera di dunia nyata. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, nggak ada kata terlambat untuk melakukan yang baik. Mari kita memulai untuk melakukan yang baik. Kembangkan talenta, ambil bagian di dalam pelayanan. Tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau belajar. Anak remaja harus punya semangat untuk belajar, punya semangat untuk berjuang, punya semangat untuk menjadi yang lebih baik dari hari ini. Karena kita harus melihat bahwa Tuhan Yesus menyediakan masa depan yang baik. Kita punya talenta, punya keunikan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik. Sekali lagi kan Nona bilang, tidak ada kata terlambat untuk melakukan yang baik, untuk menjadi penjala orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mengambil keputusan hari ini, ambil keputusan untuk melakukan yang baik. Tuhan memberkati. Sobat-sobat Teruna, ayo kita mendengarkan panggilan Tuhan Yesus dan taat melakukan panggilan itu untuk menjadi taruna yang hidupnya berkualitas. Kita amini firman Tuhan dengan pujian, Tuhan Kau memanggil aku siap dengar. Aku siap mendengar.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari ini karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami termotivasi untuk menjadi anak-anak teruna yang baik, hidup berdasarkan firman Tuhan dan meraih masa depan kami dengan talenta dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan menjadikan kami di dunia ini untuk tugas yang baik. Tuhan menjadikan kami di dunia ini untuk hal-hal yang baik, dan Tuhan punya tujuan atas hidup kami. Karena itu ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kami mengerti apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kami untuk masa depan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah jalan-jalan hidup kami dituntun oleh Tuhan, dan kami boleh mempersiapkan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, belajar yang tekun, belajar yang rajin di tengah-tengah situasi dan kondisi kahar pandemi COVID-19 saat ini. Kami mau terus memfokuskan diri kepada masa depan kami, mempersiapkan diri dengan baik melalui belajar online, sehingga kami sungguh-sungguh mempersiapkan hari depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Berikan kami ketekunan, berikan kami kesabaran di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Terkadang kami stres, terkadang kami merasa jenuh dengan kehidupan saat ini, terkadang kami selaku anak-anak remaja, kami merasa tidak mampu untuk hidup di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, karena kami tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kami tidak bisa melakukan banyak hal bersama-sama dengan komunitas kami. Tetapi kami percaya semua ini Tuhan terjadi atas perkenan Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kami dan juga kehidupan semua orang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa sabar dan tekun di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, berikan semangat, berikan motivasi bagi mereka terus berjuang, bekerja dari hari lepas hari, dan biarlah berkat-berkat Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka umur panjang, sehingga mereka terus mengasuh dan memelihara kami dalam kehidupan kami dari hari ke hari, memelihara kesehatan kami, memelihara iman kami, memelihara fisik kami, dan memelihara setiap hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga memberkati kakak-kakak pelayan kami, pelayan PT, biarlah kasih sayang Tuhan menaungi mereka yang senantiasa setia, tekun mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka semua satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami GBB Menabur Kasih. Saat ini kami pun mau berdoa untuk kegiatan plat yang akan kami laksanakan di bulan Perkes GPIB pada bulan Juni ini. Kiranya Tuhan menolong kami mempersiapkan diri sebagai anak-anak teruna, sehingga kami boleh mengambil bagian dalam setiap pelayanan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kami dengan talenta-talenta yang kami miliki, supaya kami dapat menjadi anak-anak teruna yang menjadi jala, yang menjadi terang dalam kehidupan kami, menjadi teladan bagi anak-anak teruna yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang sepekan ini dengan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan akan berjalan di depan kami dan bersama-sama dengan kami menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang pekan ini. Ini doa kami kepadamu Tuhan, ampuni kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat-sobat teruna, mari kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus. Kita memberi sambil menyanyi, kita menaburkan.
baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami dapat memberikan persembahan kepadamu. Kami mohon Tuhan Yesus membimbing kami supaya kami dapat menjadi teruna-teruna yang selalu rindu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami, dengan mengembangkan talenta-talenta yang kami miliki dan bersemangat di masa muda ini. Kami menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk mulai melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar untuk mengenal diri kita sebagai remaja yang dipilih Tuhan dan ditempatkan Tuhan di dunia ini untuk melakukan karya keselamatannya dan untuk menjadi teladan bagi orang lain dengan mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki sehingga kita dapat menjadi penjala manusia. Adik-adik teruna, untuk mengakhiri jumpa kita di hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang baru saja kami lantunkan. Kami akan tetap mengikut Engkau walaupun kami sendiri. Kami tidak akan mundur, tetapi kami tetap menjadikan anak teruna yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan apa yang kami nyanyikan ini, dan Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, walaupun kami harus berjalan sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini dan untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Kami berjumpa di ruang YouTube ini, tetapi kami akan bertemu bersama-sama di dalam setiap hari di dalam doa kami. Dan biarlah kasih sayang Tuhan selalu menolong kami untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini dengan selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, biarlah segala sesuatu yang akan terjadi dalam minggu yang akan datang, biarlah jadi menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah menyelesaikan jumpa kita di hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di beberapa waktu yang akan datang dengan berbagai kegiatan yang akan kita lakukan di dalam YouTube ini, dan kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa teman-teman di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.